Hai semuanya, welcome back to Via Soul Healing. Kali ini aku mau membagikan pesan untuk Gemini season yang dimulai dari 21 Mei saat aku merekam ini sampai 21 Juni mendatang ya. Silakan kalian pilih kartunya sesuai dengan intuisi kalian. Di sini ada kartu pertama itu Death. Kartu keduanya Seven of Pentacles dan kartu ketiganya Queen of Cups. Cuma kali ini aku juga akan membagi 3 kartu ini sesuai dengan zodiak kalian ya. Jadi kalau kalian mau pakai intuisi boleh, kalau mau pakai zodiaknya juga boleh. Jadi aku akan kocok ini dulu semua dan aku bagi menjadi 3 ini. Kita kocok dulu untuk kartu yang pertama. Aku pilih acak juga ya. Bentar, ada yang jatuh. Oke, untuk yang pertama ada Gemini, ada Capricorn, ada Virgo, ada Cancer. Sekarang buat kartu yang kedua. Ada Aries, Pisces, Sagittarius, dan Taurus. Untuk kartu yang ketiga ada Scorpio, ada Aquarius, ada Libra, dan terakhir Leo. Nah, silakan kalian bisa pilih mau pakai intuisi atau mau pakai zodiaknya ini ya. Oke, kita ke kartu yang pertama terlebih dahulu. Kita singkirkan kartu-kartu yang lainnya. Kartu pertama ada The Death. Kali ini ada Cancer, Gemini, Capricorn, dan Virgo. Untuk yang kalian memilih menggunakan zodiaknya. Kalau kalian memilih pakai intuisi juga nggak apa-apa, bagus. Kali ini temanya adalah transformasi ya. Jadi Death ini bukan berarti kenapa-kenapa atau ada musibah besar, itu bukan ya. Jadi kali ini itu tentang transformasi besar. Kemungkinan kalian lagi ada di fase healing atau kalian akan mengalami fase healing besar karena trauma-traumamu, terutama yang di bagian relasi ya. Aku dengarnya di bagian relasi atau komunikasi
itu akan ada fase healing. Jadi kemungkinan selama ini kamu dari kecil ngerasa apa ya, mengutarakan pendapat itu selalu bukan dikekang, dihalangi atau nggak disetujuin. Misalnya nih, kalau kalian tanya sesuatu dengan orang tua kalian atau saudara kalian, kok malah dijawabnya nggak menyenangkan atau dimarah-marahin atau ditanya baik atau dijawab balik, kok kamu mikir kayak gitu, jangan mikir kayak gitu. Nah, itu menghambat komunikasi kalian selama ini. Jadi ada rasa tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kalian atau rasa penasaran kalian dengan sesuatu hal, makanya kalian itu memendamnya selama ini, dan itu akan ada sesuatu trigger yang membuat kamu bisa mengeluarkan pendapat kamu. Jadi ada situasi yang membuat kamu bertransformasi untuk bisa mengeluarkan pendapat kamu, untuk lebih berani mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tanyakan. Dalam relasi juga begitu. Ya, karena ada hambatan di komunikasi, jadinya ada relasi yang terhambat, baik di pertemanan atau di percintaan atau rekan kerja atau di keluarga juga ada mengalami hambatan gitu, karena kamu nggak bisa mengungkapkan pendapat kamu dengan baik karena ada ketakutan akan, misalnya takut kalau nanti nggak dihargai atau nggak didengerin. Nah, itu nanti akan terbuka untuk di Gemini season ini ya. Jadi ini bukan masalah besar, bukan sesuatu yang gimana-gimana, tapi ini ada fase healing, terutama di komunikasi. Karena itu kamu perlu healing throat chakra kamu ya, sama root center terutama. Karena rasa takut, rasa khawatir itu lebih dominan, jadi itu yang menghambat ini ya, komunikasi kamu selama ini. Karena ini ada hubungannya dengan traumamu juga dari masa kecil. Jadi trauma itu tersimpan di root chakra ya. Rasa trauma, rasa cemas, rasa takut itu semuanya tersimpan di root chakra. Karena itu kamu perlu grounding terlebih dahulu. Grounding itu caranya bisa pakai apa aja. Kalau kamu punya hewan peliharaan, bisa menggunakan hewan peliharaan. Maksudnya interaksi dengan hewan peliharaan, ajak main dia. Atau kamu punya kebun, bisa berkebun. Menyempatkan diri di alam, itu juga bagus. Atau kamu bisa dengan meditasi grounding juga bisa. Karena di sini fase healing ini akan memberi kamu keberanian ya, transformasi ini memberikan kamu keberanian, rasa aman, dan tentunya nggak cemas, nggak takut lagi ketika kamu mengungkapkan pendapat kamu. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Aku kocok dulu. Pesan Gemini season untuk file nomor 1. Ada Knight of Swords, kebalik ya. Nah, ini benar. Ini tentang sword itu bagian cara kamu berpikir ya, cara kamu berkomunikasi dengan orang lain. Karena ini Knight ini ada sesuatu yang menghambat kamu selama ini. Ya, jadi dari kecil ini kamu ngerasa mau mengungkapkan sesuatu, tapi kenapa kayak nggak dibolehin ya? Kenapa kok dilarang ya? Kenapa kok pemikiranku itu selalu disalahkan? Nah, itu kamu merasa seperti itu dari kecil. Jadinya ini healing inner child ya kali ini. Healing inner child tentang komunikasi. Biar kamu ini
jalan-jalan hidupnya itu juga lebih terbuka, biar kamu nggak ngerasa takut-takut lagi jika ada salah paham atau takut dimarahin kalau nggak sesuai dengan pemikiran orang lain, karena hal ini, energi ini yang menghambat banget di kamu karena traumanya ini terpendam di situ ya, di komunikasi itu. Sepertinya ini di Chiron atau lilit kamu ya. Posisi Chiron atau lilit kamu di astrologi ini berhubungan dengan komunikasi, karena aku ngerasain energi ada sesuatu pemikiran yang memang benar-benar dilarang. Misalnya kayak kamu kepo nih sama suatu hal waktu kecil. Kepo-kepo dan suatu hal waktu kecil, kamu mendapatkan jawaban pikiran aja sendiri gitu. Atau kayak dijawab oleh orang tuamu atau saudaramu atau yang punya otoritas ya atas kamu, atau yang mengajarin kamu gitu. Maksud aku itu kayak jawabnya itu sekenanya aja, jadi kamu bertanya, kamu nggak puas malah mendapatkan larangan atau jawabannya nggak menyenangkan buat kamu saat itu. Kebanyakan kamu mengalami hal tersebut sehingga komunikasimu itu menjadi gak lancar, pemikiran-pemikiranmu itu juga terhambat jadinya. Jadi kamu ada fase dimana kamu itu mengurung diri, atau bukan mengurung diri ya, maksud aku mengisolasi diri, karena menurut kamu pemikiranmu itu agak aneh atau nggak seharusnya memikirkan hal-hal tersebut, atau pemikiranmu itu unik sehingga orang lain itu juga nggak nanggepinnya itu nggak menyenangkan gitu, karena nggak paham atau kayak menentang sebuah norma, padahal pemikiran-pemikiran seperti itu normal aslinya ya. Kita lanjut ke kartu selanjutnya. Pesan pile 1 untuk Gemini season. 8 of Wands di sini. Nah, ketika kamu aku geser tuh. Ketika kamu ingin mengungkapkan sesuatu di sini tuh aku ngerasanya kayak ada ngerasa ragu-ragu ya, rasa ragu-ragu. Rasa ragu-ragu itu besar, bahkan itu membuat hatimu itu kayak galau banget. Kayak galau banget, apa harus menyampaikan atau enggak ya, atau harus memendamnya sendiri. Nah, kayak gitu itu ada di kamu. Jadinya pemikiranmu itu tambah kacau, karena gak bisa kamu ungkapkan, itu pemikiranmu jadi tambah kacau, tambah overthinking. Nama overthinking yang ada, jadinya ini sampai bikin kamu kayak ini ya, burn out gitu. Jadi kamu itu nggak bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek kamu di pertemanan, percintaan, bahkan pekerjaan. Jadi ini juga bisa menghalangi kehidupan sehari-hari kamu. Jadi ya kamu itu ngerasa ada sesuatu hal yang nggak bisa begini-gini aja. Nah, kamu mulai ngerasa hal itu, mulai merasakan ini nggak bisa kalau gini-gini terus, nanti yang lelah, yang capek itu diriku sendiri. Nah, kamu mulai ngerasa hal-hal seperti itu. Itu wajar, itu merupakan tanda kamu perlu transformasi besar, healing besar di situ ya. Biar kamu bisa hidup itu juga lebih enak. Karena kalau kamu misalnya pemikirannya muter terus di situ, akibatnya kamu itu yang bingung. Nah, kayak ekspresinya si cewek ini ya, kayak ada bingung, ada rasa ragu, ada kayak gundah gitu. Karena kamu mendamnya sendiri, kamu nggak bisa mengungkapkannya selama ini. Kita lihat pesan selanjutnya. All 1 Gemini season. Nah, ketika kamu bisa healing ini,
bisa healing ini, kamu mulai merasakan desan. Desan ini adalah energi kebahagiaan, kesuksesan besar. Itu mulai datang ke kamu ketika kamu sudah mulai healing. Ketika kamu sudah bertransformasi, kamu bisa merasakan, oh, hidupku enak banget ya, ternyata dengan bisa mengungkapkan unek-unekku, bisa mengungkapkan pemikiranku, ternyata membuat hatiku ini lebih lega lagi. Membuat hati ini lebih lega, membuat hubungan itu juga jauh lebih harmonis karena bisa saling mengutarakan pendapat satu sama lain, bisa mengeluarkan unek-unek, bisa mengeluarkan apa sih yang sebenarnya nggak sesuai dengan kamu. Karena selama ini kamu ada rasa takut untuk mengungkapkan unek-unek kamu, apa yang nggak sesuai dengan kamu. Jadinya kebingungan ini menghambat hubungan kamu, menghambat pekerjaan kamu, menghambat pertemanan kamu, atau bahkan di keluarga. Karena komunikasi memang hal yang penting ya, hal yang penting. Jadi ketika kamu sudah bisa berkomunikasi, buah-buahnya itu ada. Jadi kamu ada perkembangan yang besar nih, ada ini perempuan hamil itu bukan berarti kamu akan hamil gitu, bukan ya, tapi membuahkan hasil yang baik gitu. Ketika kamu sudah berhasil healing, bertransformasi, kebahagiaan itu mulai muncul di hidup kamu, rasa enteng di hati kamu, di pikiran kamu, karena kamu bisa berbagi juga bisa. Nah, ini ada 3 orang ini ya, 3 kucing. Nah, ini kamu perlu berbagi pemikiran biar kamu itu hubungannya juga harmonis gitu ya. Bahkan kamu itu juga bisa menginspirasi orang lain ketika kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Karena pemikiranmu itu sebenarnya membuka wawasan yang lebih luas lagi. Jadi biar orang itu pemikiran juga lebih terbuka. Orang itu mendapatkan inspirasi atau ide-ide baru dalam permasalahannya, menyelesaikan masalahnya, bisa mendapatkan jawaban yang tepat gitu ya. Jadi kamu itu bisa menginspirasi sebenarnya, karena pemikiran unik kamu bisa menginspirasi orang lain. Tapi karena di awal-awal kehidupan ini kamu mengalami inner child tentang komunikasi ini lumayan berat ya, lumayan berat. Jadinya itu menghambat sampai sekarang. Karena mungkin pemikiranmu dianggap terlalu aneh, belum waktunya, atau harusnya nggak boleh memikirkan gitu. Nah, itu yang menghambat kamu. Tapi ketika kamu healing, kamu itu juga bisa menginspirasi orang lain, bisa membantu orang lain juga lebih berani mengutarakan pendapatnya, mengutarakan pemikirannya, seperti itu. Kita lanjut lagi pesan selanjutnya. Ini energi healingnya besar banget. Jadi jangan takut ya guys, karena ini buat kebaikan kamu, buat kebaikanmu sendiri juga. Nah, ini seven of Wands kebalik ya, karena tadi kebalik. Nah, ini rasa-rasa kamu dipojokkan karena pemikiranmu itu sudah mulai luntur ya. Jadi ketika kamu healing, ini bisa mulai luntur. Tapi aku menangkap di sini proses healingnya ada situasi yang memojokkan kamu, karena ini transformasi besar ya. Jadi benar-benar semua orang itu memojokkan kamu, bahkan sampai kamu nggak tahu harus apa lagi kecuali harus berani mengungkapkan pendapat kamu. Nah, memang sebuah transformasi besar itu terkadang perlu dipancing dengan sesuatu hal, kejadian yang besar juga. Karena mungkin karena dengan
pengalaman atau masalah-masalah kecil itu membuat kamu nanti deh, nanti aku pikirkan lagi, nanti aku ungkapkan, nanti aku utarakan di waktu yang tepat. Tapi ternyata kamu selama ini nggak bisa menemukan waktu yang tepat itu. Akibatnya keinginan untuk transformasi kamu selama ini tertunda, bahkan terhambat. Jadi semesta langsung memberikan kejadian yang membuat kamu harus dipaksa untuk berubah, dipaksa untuk lebih berani menghadapi persoalan kamu, dipaksa untuk healing, karena healing itu memang terkadang perlu ada sesuatu yang memancing ya. Kemungkinan kamu juga mengalami spiritual awakening saat ini. Jadi kamu merasakan kenapa situasi selama ini yang aku alami kok malah membuat aku semakin terpojok, semakin gak bisa ngapa-ngapain, semakin aku gak tahu harus apa karena berbuat gini gitu, nurutin perkataannya orang ini, orang itu, kok malah aku yang jadinya kena mental gitu, atau aku yang depresi, anxiety itu muncul di kamu semua karena selama ini demi biar orang lain gak sakit hati, biar gak dianggap aneh, biar kamu lebih diterima oleh orang lain, kamu gak berani ngomong itu ya. Jadi di sini ada situasi di mana kamu harus benar-benar berubah, karena kalau kamu gak berubah, kamu juga akan hidupnya itu stuck terus di Eight of Wands ini, karena pemikiranmu itu udah unik, kadang itu out of the box gitu ya jadinya, tapi nggak diterima orang lain karena kamu nggak berani mengutarakannya, itu pemikiranmu muter di kamu terus. Nah karena itu perlu pemantiknya di sini. Mungkin di Gemini season di antara 21 Mei sampai 21 Juni nanti ada sesuatu hal yang memantik proses healing kamu. Ketika kamu bisa menerima proses healing ini, kamu akan mendapatkan cahaya kamu lagi. Karena cahaya kamu ini penting. Cahaya kamu ketika dibagikan bisa membantu orang lain juga. Jadi nggak cuma membantu diri kamu sendiri, tetapi juga membantu orang lain. Nah itu sepertinya pemicunya akan muncul di Gemini season ini. Tapi kamu perlu berani untuk menghadapinya demi kebaikan kamu juga. Karena semesta ini nggak jahat ya. Semesta kadang mempertemukan hal-hal yang kurang menyenangkan bagi kita. Tujuannya itu untuk belajar, untuk kita menjadi orang yang lebih baik, untuk kita itu healing. Karena aku sendiri proses healingnya juga nggak menyenangkan ya. Sejatinya memang proses healing itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan ya. Jadi gak ada proses healing itu yang mengenakan. Jadi healing itu bukan tentang hangout kemana, atau jalan-jalan, atau ke tempat wisata mana, itu bukan. Karena itu bukan healing sejati. Healing sejati itu ketika kamu menghadapi suatu proses, tetapi kamu bisa menerima proses itu dan menjalani proses itu dan bertransformasi menjadi diri yang lebih baik lagi. Bukan diri yang penuh dengan trauma, tetapi diri yang sudah bisa keluar dari trauma itu. Yang keluar The Hangman. The Hangman ini kamu perlu memikirkan apa saja sih yang sebenarnya yang menyebabkan aku terhambat dalam komunikasinya, membuat aku nggak berani dalam berkomunikasi. Nah ini perlu kamu renungkan ya. Kamu perlu renungkan
ketika kamu sudah bisa mulai merenungkan, ini prosesnya kayak nyambung ya. Aku lihatnya kayak dari badai tiba-tiba menjadi tenang gitu pemikiranmu. Ketika kamu bisa berkontemplasi mengenai apa yang menjadi sisi gelap kamu, apa yang selama ini menghambat kamu, itu kamu pikirkan baik-baik, kamu renungkan apa saja. Kalau perlu kamu journaling ya, journaling inner child kamu yang menghambat komunikasi dan hubungan ini, apa saja. Ketika kamu list semua yang menghambat kamu dalam berkomunikasi ataupun di relasi, itu kamu akan menemukan apa saja sih hal yang perlu aku pelajari, apa saja sih hal yang maksud aku bagaimana biar hal-hal tersebut nggak keulangin. Ketika kamu bisa menemukan hal tersebut, kamu bisa mulai proses healingnya, kamu bisa ini ya, melakukan hal-hal langkah-langkah positif untuk dirimu sendiri. Jadi apa sih, misalnya kalau dihambat oleh dulu inner child-nya dihambat oleh orang tua, nggak boleh pemikiran kayak gitu, nggak boleh memikirkan hal-hal kayak gitu yang akibatnya kamu nggak berani mengungkapkan pemikiranmu. Mungkin kamu perlu mendalami atau ingat-ingat lagi apa sih yang menyebabkan orang tuamu mengatakan nggak boleh memikirkan hal tersebut. Misalnya karena belum saatnya untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, bisa jadi kayak gitu ya, bisa jadi kayak gitu karena aku juga ada pengalaman dulu kayak gitu. Nah, mungkin kamu perlu belajar untuk menanyakan sesuatu hal itu di waktu yang tepat. Misalnya di waktu orang tuamu atau pasanganmu atau temanmu dalam kondisi yang lebih santai gitu. Nah, kamu bisa menanyakan hal-hal yang bikin kamu penasaran itu. Di pekerjaan juga gitu. Malah di pekerjaan juga harusnya lebih bisa mengkomunikasikan ya, karena kalau kamu di pekerjaan tidak bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi hambatan kamu selama di pekerjaan, itu malah membuat pekerjaan itu jadi kacau. Nah, jadi kamu perlu merenungkan list apa aja yang menghambat kamu selama ini, inner child kamu itu kamu perlu list satu persatu, keluarkan unek-uneknya. Kamu bisa bercerita apa aja. Ini tips dari aku ya, kamu bisa mengeluarkan unek-unekmu, kamu bisa mengatakan apa saja yang menghambat kamu dan bagaimana perasaan kamu saat itu. Kamu tulis di jurnal kamu tanpa perlu sensor-sensor ya. Ini biar kamu itu mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam selama ini. Ketika kamu udah bisa mengeluarkan emosi-emosi terpendam, kamu bisa menerima keadaan kamu yang sebelumnya, kamu bisa bertransformasi. Kamu bisa mulai memikirkan hal apa saja yang bisa kamu lakukan demi menjadi pribadi yang lebih baik biar kamu keluar dari trauma itu. Nah, kita lanjut satu lagi ya. Untuk oracle, untuk tarotnya satu lagi. Di sini ada Page of Cup. Pemikiranmu ini aslinya itu kreatif banget. Kadang memang di luar nalar ya. Bagi orang lain, kemungkinan kamu ini mendapatkan inspirasi ini yang membuat kamu bertanya atau ingin mengungkapkan sesuatu hal. Tapi karena kamu pemikirannya ini yang unik, yang kreatif gitu, memang nggak semua orang bisa menerimanya. Jadi kamu perlu sadar, kamu perlu menyadari kalau dirimu ini unik banget ya. Kalau dirimu itu unik, kamu diciptakannya tidak ada yang menyamai kamu. Jadi kamu perlu menyadari hal tersebut. Karena keunikanmu, kamu perlu menerimanya. Dirimu sendiri yang perlu menerimanya. Jadi kamu nggak perlu validasi dari orang lain buat pemikiranmu. Kamu hanya perlu berani untuk mengekspresikan dirimu. Nah, ini karena melukis ya, jadi lebih mengekspresikan emosi kamu, lebih mengekspresikan diri kamu. Karena hal ini
akan, ya ini cara healingnya ya, cara healingnya. Kartu terakhir ini cara healingnya. Kamu bisa mengekspresikan dirimu lebih apa adanya, mengekspresikan pemikiranmu lebih terbuka. Itu akan membuka rezeki kamu, hubungan kamu yang jadi lebih baik, pertemanan lebih baik, komunikasi yang lebih baik juga. Kita lanjut oracle-nya ya. Pesan Gemini Season untuk pile nomor 1. Nah, ini aku bilang transformasi, ini konfirmasi besar ya di oracle-nya, yaitu jump in, Andromeda Energy Adventures, say yes to change. Jadi kamu waktunya untuk berubah. Karena aslinya dirimu ini memang ciptaan yang unik, yang indah. Ketika kamu bisa menerima dirimu, ketika kamu bisa menerima segala tantangan yang ada, menghadapi tantangan-tantangan yang ada, ketika kamu lebih berani. Nah, ini tentang energi keberanian ya. Keberanian itu akan membuka pintu healing transformasi besarmu. Ini konfirmasi besar ya. Andromeda Energy, kemungkinan kamu kalau misalnya kamu Starseed ya, kemungkinan kamu dari galaksi Andromeda nih. Andromeda Energy. Bentar, aku kayaknya ingat sesuatu dengan Andromeda Energy ini. Memang energi Andromeda ini orang-orangnya kreatif ya. Orang-orangnya kreatif, penuh pemikiran yang agak di luar kebiasaan orang pada umumnya. Jadi pemikiran-pemikiranmu ini memang unik, kamu perlu embrace it. Kamu perlu untuk menerimanya, karena ketika kamu bisa menerima pemikiran-pemikiranmu, kamu bisa menyampaikan, itu rasanya imajinasimu juga lebih mengalir. Jadi ide-idemu itu lebih keluar ketika kamu bisa menyampaikannya. Memang ketika kamu menyampaikannya, tidak semuanya bisa setuju dengan kamu ya. Jadi ada sesuatu yang akan kamu hadapi ketika kamu berani. Nah, itu merupakan sebuah titik balik dalam hidupmu. Kita lihat satu lagi. Soul plan, I remember. Jadi proses inner child kamu ini memang udah takdir yang harus kamu lewatin ya. Memang takdir yang harusnya kamu lewatin ini karena sebuah pelajaran di awal hidup kamu. Jadi kamu ini kalau kamu percaya dengan sebelum ada kehidupan, maksudku sebelum kamu dilahirkan, kamu tahu atau menyetujui rancangan-rancangan Tuhan sebelum kamu ke bumi, nah itu merupakan bagian dari hidup kamu. Jadi kamu sudah memilih jalur hidup kamu
untuk proses belajar ya. Jadi trauma-trauma inner child yang kamu alami itu bukan sesuatu hal yang buruk gitu. Jadi kamu perlu menyadari di kehidupan ini sesuatu itu terjadi untuk proses kamu belajar. Jadi kamu kemungkinan sebelum lahir itu juga udah soul contract. Nah, aku tiba-tiba mendengar soul contract. Sepertinya udah menandatangani kontrak hidupmu, jalan hidupnya seperti ini. Pelajaran hidup yang kamu alami itu ini. Nah, itu perlu kamu terima, perlu kamu dalami lagi, kamu perlu meditasi mendalam, kamu perlu mengetahui apa saja dari pelajaran-pelajaran yang kamu dapat dari inner child itu. Karena semua hal yang kita alami pasti ada pelajarannya, nggak mungkin enggak. Hanya saja nggak semua orang mau tahu apa yang bisa dipelajari dari suatu kejadian itu. Nah, ini bukan berarti aku bilang kamu nggak mau belajar dari suatu kejadian ya. Aku cuma menyampaikan banyak orang yang nggak bisa melihat apa sih yang bisa dipelajari dari suatu kejadian yang akibatnya itu menjadi trauma berkepanjangan, inner child yang gak selesai, dan itu akan diturunkan ke keturunannya. Jadi ada trauma generasi yang belum diselesaikan gitu ya. Oh ya, kemungkinan juga kamu dari orang tua yang memang komunikasinya juga nggak lancar juga ya, karena mungkin kamu dihalangi untuk memikirkan sesuatu hal atau dihalangi untuk mengungkapkan sesuatu hal karena orang tuamu sendiri merasa hal tersebut dia dulunya mengalami hal tersebut juga. Jadinya ini merupakan generational karmik ya. Nah itu, jadi kamu perlu belajar dari suatu hal ini untuk menyelesaikan trauma-trauma yang berasal dari generasi atasmu. Jangan sampai kamu menurunkan untuk generasi selanjutnya. Jadi kamu ada pilihan untuk menyelesaikan di kamu atau lanjut di keturunanmu. Nah ini bitter truth ya. Karena ini juga ada di psikologi, di ilmu-ilmu pengetahuan. Ketika traumamu itu menyatu dengan DNA-mu, itu juga akan menurun ke keturunanmu selanjutnya jika tidak diselesaikan. Nah, ini pesan untuk Gemini season kali ini. Maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan. Mohon dimaklumi ya. Bukan berarti untuk menyakiti hati kalian. Kalau kamu resonate dengan bacaan kali ini, kamu bisa komen, bisa like, bisa subscribe. Kalau ada komentar-komentar, aku juga terbuka. Dan komentar-komentar tersebut, masukan-masukan tersebut di kolom komentar. Kalau kamu butuh personal reading nanti aku kasih WA aku di description box. Kamu bisa tanya-tanya dulu, nanti aku akan jelaskan syarat dan ketentuannya ya. Oke, terima kasih untuk file nomor 1. See you in the next video. Hai, file nomor 2. Yang pilih file 2 atau yang menggunakan zodiak. Untuk zodiak ada Aries, Pisces, Sagittarius, dan Taurus. Untuk kartu utamanya ada Seven of Pentacles. Aku singkirkan dulu buat yang zodiaknya. Nah, untuk pesan Gemini season kali ini berlaku di antara waktu 21 Mei sampai 21 Juni mendatang ya. Ini kartu utamanya, energi terbesar untuk Gemini season kali ini Seven of Pentacles. Aku merasakan kalau ini kamu itu melakukan hal-hal baik sebelumnya, jadi karma baik itu
mulai berbuah dan datang ke kamu di Gemini season ini. Jadi kalau kamu ini bukan cuma karma baik ya, jadi kamu hal-hal kamu lakukan sebelum-sebelumnya itu pasti akan membuahkan hasilnya juga. Jadi ada hukum tabur tuainya di sini. Hukum tabur tuai itu ya seperti karma ya, kamu melakukan hal-hal baik, kamu juga mendapatkan hal-hal baik. Ketika kamu melakukan hal-hal buruk, juga mendapatkan hal-hal buruk. Jadi tergantung benih yang kamu tanam itu apa. Kalau kamu selama ini menanam hal-hal kebaikan, ya ini selamat buat kamu mendapatkan karma-karma baik itu kembali ke kamu. Ketika kamu melakukan sesuatu hal yang kurang menyenangkan, ya kamu akan mendapatkan tantangan baru dalam hidup kamu ya. Jadi tergantung buahnya. Jadi karma buruk itu bukan sesuatu hal yang buruk juga ya menurut aku, tapi untuk mengembalikan kamu ke jalan yang benar gitu. Jadi bukan berarti yang gimana-gimana, tapi untuk kamu bisa kembali ke jalan yang benar, kamu diingatkan jalan yang benar kamu itu kemana, harusnya apa, seperti itu. Tapi ketika kamu melakukan hal-hal yang baik, sesuatu hal-hal baik itu yang datang, bahkan kamu bisa membagi kebahagiaan itu ya. Bahkan orang lain itu juga melihat, wah kamu itu hidupnya itu baik-baik aja ya, karena ini lebih ke karma baik ya. Jadi di sini aku akan fokus ke karma baiknya, karena ini lebih ke karma baik pesan kali ini. Jadi orang lain itu juga melihat hidupmu itu menyenangkan, hidupmu itu lebih tenang, lebih damai, karena kamu juga memberi hal-hal yang baik ke orang lain tersebut. Dan orang-orang lain itu akan membalasnya juga ke kamu. Ya, ini tidak harus orang yang kamu tolong langsung ya memberi balasannya ya, bisa dalam bentuk hal apapun. Bisa dalam bentuk apapun ya, misalnya ada peningkatan jabatan di pekerjaan, atau kamu yang masih mencari pasangan nih, kamu mendapatkan pasangan sejati kamu, atau hubunganmu yang menjadi lebih harmonis, atau hidupmu itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih menyenangkan. Nah itu tuh sebuah karma baik dalam hidup kamu juga ya. Jadi kadang orang itu memikirkan hidup kok lempeng-lempeng aja, itu ternyata sebuah anugerah. Ketika kamu setelah menghadapi banyak masalah, hidup yang lempeng itu lebih menyenangkan daripada banyak turbulensi dalam hidup ya. Yang kita cek pesan Gemini season untuk file nomor 2 hari ini. Mungkin kamu akan mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya ya, karma baik apa yang akan kamu dapatkan. Banyak loncat-loncat ya. Pesan untuk nomor 2. Ini beneran loh, kartunya loncat-loncat semua. Gimana kan? Oke, mungkin setelah kamu merasakan ini ya, udah membantu orang, udah memberikan sesuatu yang kamu bisa, kok ternyata hasilnya sama ini kurang memuaskan. Nah mungkin kamu sebelumnya ada di fase seperti itu, ketika kamu udah melakukan hal-hal baik, katanya mendapatkan hal baik, tapi kenapa aku mendapatkan hal sebaliknya? Nah, kamu mungkin merasakan hal-hal seperti itu. Jadi, kayak kamu belum menerima hal-hal karma baik sebelumnya itu. Nah, kamu memikirkan hal-hal tersebut sampai terkadang merasa kok beda banget ya kenyataannya dengan teori
teori-teori yang diajarkan gitu. Nah, kamu merasa seperti itu. Tapi di Gemini season ini, kebaikan-kebaikan itu datang ke kamu. Bentar ya. Nah, kebaikan-kebaikan itu datang ke kamu saat ini di Gemini season ini. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu memusingkan kenapa balasannya kok masih gini-gini, kenapa balasannya masih buruk gitu ya. Itu kamu nggak perlu kamu pikirkan. Ketika kamu memikirkannya, itu malah menjerumuskan kamu, dan malah energimu itu, vibrasimu, frekuensimu itu turun. Nah, ini akibatnya juga dirasakan oleh orang lain yang mau balas kamu, mau balas karma baik kamu. Karma baik itu jadinya juga terhambat. Makanya sebaiknya jangan terlalu dipikirkan. Ketika kamu perlu mindset seperti ini ya, ketika kamu menolong orang lain, itu tujuannya untuk membantu. Jangan kamu pikirkan kapan ya dapat balasannya, karena ketika kamu memikirkan kapan mendapatkan balasannya, itu akan menghambat karma baik kamu datang, rezeki kamu datang, atau hal-hal baik lainnya ya, misalnya jodoh, itu juga akan terhambat ketika kamu malah memikirkan, maka kamu frustrasi dengan keadaan kamu, kenapa begini-begini. Nah, itu merupakan pelajaran terpenting buat kamu di Gemini season ini, terutama kamu yang lagi manifestasi. Nah, itu ketika kamu berusaha manifestasi, udah berusaha untuk memikirkan hal-hal baik, untuk melakukan hal-hal baik, tapi kok belum ada hasilnya. Nah, itu jangan kamu terlalu pikirkan. Ketika kamu memikirkannya, malah membuat manifestasi itu nggak sampai-sampai akhirnya. Oh ya, buat cakranya kali ini, aku lihatnya di solar plexus. Nah, solar plexus ini, ketika kamu terlalu memikirkan apa yang buat kamu khawatir saat ini, nah itu kreatifmu itu terhambat ya. Malah rasa-rasa yang seharusnya tidak kamu rasakan itu terhambat, menghambat. Jadi kamu ke rasa-rasa bahagia, rasa-rasa bersyukur itu terhambat ketika kamu terlalu fokus dengan masalah, atau hal yang kamu dapat kok belum sesuai. Jadi penting banget buat kamu untuk menyadari untuk bersyukur dengan keadaan sekarang. Ketika kamu nggak bisa merasakan bersyukur, atau kamu memikirkan hal-hal yang kamu khawatirkan, itu malah membuat kamu merasa ini ya juga ya, nggak termotivasi. Nah, motivasimu itu juga malah turun. Nah, karena ini solar plexus, itu rasanya karena rasa khawatir, rasa kemarahan, frustasi ini muncul di kamu, jadinya kamu fisikmu itu juga menurun. Jadi kamu gampang pusing, karena kamu overthinking jadi pusing gitu. Nah, kamu coba untuk ini ya, menenangkan pikiranmu terlebih dahulu, melepaskan apa yang menjadi ekspektasimu, karena ekspektasi ini juga membahayakan ya. Hidup dengan ekspektasi itu membahayakan, itu malah menghambat apa yang harusnya kamu dapat. Jadi kamu sama ini mungkin merasa, kok aku nggak bisa hidup bahagia gini ya, kok hidupku gini-gini aja. Nah, itu kemungkinan kamu terlalu fokus dengan
hal-hal yang menghambat itu, akibatnya kamu nggak ada motivasi, pusing, kurang bersemangat. Nah, gitu. Jadi kamu perlu healing solar plexus chakra ini ya. Solar plexus chakra ini cara healingnya, kamu bisa menggunakan kristal itu. Kalau kamu mau kristal, pakai kristal itu pakai citrine, agate, apa bacanya, pirit. Nah, gitu. Atau yang kuning-kuning gitu ya. Makanya yang kuning-kuning juga. Berjemur itu juga penting biar kamu bisa mengembalikan mood kamu. Ketika kamu berjemur itu memboost energi positifnya juga ya. Nah, bentar, aku tiba-tiba ada gambaran. Ketika kamu kurang termotivasi, kurang berjemur, kayaknya kamu juga kerjanya itu di ruangan tertutup terus ya. Jadinya kamu kurang sinar matahari. Jadi kayak motivasinya menjadi kurang. Nah, ketika kamu kurang berjemur itu juga ini ya, bikin kamu stres, bikin kamu frustasi, bikin kamu emosinya itu nggak stabil. Jadi kamu perlu berjemur biar buahmu itu juga berkembang. Nah gitu, aku tiba-tiba mendapat gambaran seperti itu. Kita cek pesan selanjutnya ya. Pesan untuk pile nomor 2 di Gemini season kali ini. Kamu mendapatkan King of Cups kebalik ya. Lagi-lagi ini King of Cups tentang perasaan. Ya, ini kamu perasaannya tuh selama akhir-akhir ini atau beberapa bulan terakhir ini ngerasa gimana ya, agak susah jelasinnya, kayak ini ya, penuh dengan hambatan-hambatan. Jadi kamu kayak ngerasa kurang motivasi, kayak kamu tuh melakukan hal-hal yang kamu suka, tapi kenapa kok gak bisa ngebus semangat aku gitu, gak bisa ngebus semangat aku, kayak aku ngerasanya kok tetap gini-gini aja gitu kan. Kenapa nggak ada perubahan signifikan, padahal aku juga sudah melakukan hal-hal yang aku sukai, padahal aku juga sudah ngebantu orang lain. Kemungkinan motivasimu ini salah. Aku ngerasa ada sesuatu yang salah dengan motivasi kamu. Jadi kamu melakukan manifestasi, melakukan hal-hal baik untuk mendapatkan hal-hal baik juga. Nah, itu harapanmu di awal ya. Harapanmu itu seperti itu, padahal seharusnya kamu nggak perlu memikirkan yang itu, karena kamu sebenarnya itu sudah hidup dalam kebahagiaan itu sendiri. Ketika kamu bisa bersyukur, ketika kamu bisa menikmati momen saat ini. Nah, ini sesuatu pelajaran yang penting buat kamu juga ya, bisa menikmati momen saat ini. Rasa-rasa bahagia itu tuh juga ada, rasa berkelimpahan itu juga ada. Bahkan kamu sendiri itu juga udah berlimpah. Buat kamu yang manifestasi uang ya, buat kamu yang manifestasi uang atau pekerjaan, kamu itu harus bisa menikmati momen saat ini. Kamu bisa merasakan abundance itu juga udah ada di kamu. Nah, ketika kamu bisa menyadari hal tersebut, bisa menikmati momen saat ini, kamu bisa melepaskan ekspektasimu, kamu bisa melepaskan apa yang menjadi harapan terbesar kamu. Berharap itu boleh, berharap, berekspektasi itu boleh, tapi kalau yang sampai berlebihan, sampai kamu attach banget dengan rasa hal tersebut, itu merupakan hal yang menghambat manifestasi dan karma baik kamu. Jadi kamu perlu belajar untuk detach. Detachment itu penting ya. Kalau apalagi kamu manifestasi sesuatu hal yang baik, hal besar, detachment itu penting. Letting go itu penting, karena kamu sebenarnya kuncinya bisa menyadari hal-hal baik yang kamu terima saat ini.
Ketika kamu bisa bersyukur dengan hal-hal baik yang kamu terima saat ini, itu akan membuka pintu rezeki kamu, pintu manifestasi kamu itu akan terbuka. Karena energimu selaras dengan energinya semesta gitu. Jadi energi semestanya di sini, kamunya masih di sini. Ketika kamu masih di bawah ini, ketika kamu lagi frustasi atau memiliki ekspektasi, energimu tuh malah di bawah. Tapi ketika kamu bisa bersyukur, kamu bisa menyamakan energi itu gitu. Nah, pesan selanjutnya untuk pile nomor 3. Eight of Wands. Bentar, aku tadi minum sebentar. Buat Eight of Wands di sini ini tentang pemikiran yang sama itu ya. Pemikiran ekspektasi yang sama terus dari hidupmu. Yang membuat kamu tuh bertanya, kapan ya dapat. Nah, ini nah, ini yang menjebak perasaanmu, menjebak pikiranmu. Ketika kamu menanyakan kapan. Nah, itu seharusnya bisa kamu lepaskan ya. Jadi pelajarannya, sebelum kamu menerima kalimat baik kamu bisa melepaskan ekspektasi yang kamu bikin sendiri. Karena terkadang rencana Tuhan itu lebih baik daripada pemikiranmu ya. Lebih baik dari pemikiranmu, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ekspektasikan bakal lebih baik. Mungkin kamu saat ini lagi di fase kok masih gitu-gitu aja, masih bertanya-tanya, kapan ya datangnya? Kapan ya impianku bisa tercapai? Nah, ini perasaan-perasaan ini yang bikin kamu terhalang untuk melangkah lebih maju. Karena kamu merasa langkah yang kamu lakukan itu juga udah benar, padahal ada satu hal penting yang perlu kamu lakukan, yaitu detachment itu tadi. Karena detachment itu merupakan kunci ya dalam hal apapun. Ketika kamu masih melekat dengan hal-hal yang kamu inginkan, itu malah uniknya energi itu malah merupakan energi frekuensi yang kekurangan. Jadi kamu coba belajar untuk lebih menenangkan emosi kamu, lebih menenangkan pemikiran kamu. Kamu fokus dengan apa yang udah kamu dapat saat ini. Ketika kamu sudah bisa fokus dengan apa yang kamu dapat saat ini, apa yang kamu terima, kamu bisa menikmati hidup. Semua akan terbuka, pintu-pintu rezeki akan terbuka, pintu-pintu karma baik juga akan terbuka, pintu-pintu manifestasi kamu juga terbuka lebar. Sebenarnya posisi kamu, aku mendapatkan gambaran gini ya. Mendapatkan gambaran kamu itu sudah ada di depan pintu manifestasi karma baikmu. Itu sudah menunggu, bukan menunggu hasil ya, sudah akan diberikan kamu. Tapi karena kamu pemikirannya masih melekat banget, perasaan kamu masih melekat banget, itu pintunya masih tertutup gitu loh. Jadi kuncinya detachment itu saat ini buat kamu bisa membuka pintu-pintu itu. Kamu sudah ada di depannya, kamu sudah hampir mendapatkannya, tapi udah sampai di tujuannya, tinggal masuk aja. Cuma karena pemikiranmu itu ya akibatnya masih belum terbuka gitu. Nah, Page of Cups di sini aku merasakan energi ini ya. Kamu harus melakukan biar kamu nggak terus kepikiran dengan
kapan manifestasinya datang, kapan aku mendapatkan hal-hal baik, padahal aku juga udah melakukan hal-hal yang baik. Kamu perlu melakukan kegiatan lainnya, kamu perlu melakukan kegiatan positif lainnya, biar pemikiranmu itu nggak stuck di situ terus. Karena selama ini yang aku rasakan, kamu melakukan hal-hal yang sama terus untuk berusaha selaras dengan apa yang menjadi manifestasimu, berusaha menjadi orang yang baik. Nah itu, jadi kamu perlu melakukan hal-hal yang lain biar otakmu itu lebih fresh, biar hatimu itu juga lebih lega gitu ya, gak memikirkan hal-hal yang sama terus seharian. Kalau kamu memikirkan hal yang sama terus, ini akan muter juga di kamu terus pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena penting ya untuk melakukan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal unik yang baru, tapi yang masih sejalan dengan manifestasi kamu ya. Kalau kamu lagi manifestasi sesuatu hal yang baik, jadi mungkin kamu selama ini masih melakukan cara A terus, padahal masih ada cara lain, misalnya cara B yang lebih unik yang belum kamu coba. Itu kamu bisa coba. Kita lihat pesan selanjutnya. Ketika kamu melakukan sesuatu hal yang baru, tiba-tiba mendapat pesan lagi ya. Ketika kamu melakukan sesuatu hal-hal yang baru, di situ inspirasimu itu muncul. Jadi jalan untuk menuju ke Roma ya. Jalan menuju ke Roma itu nggak cuma satu ya, banyak jalannya, banyak caranya gitu. Jadi kamu ketika mencoba-coba hal-hal tersebut, mencoba hal-hal yang baru, mungkin kamu akan menemukan sesuatu hal yang lebih cepat untuk membuka pintunya, biar pemikiranmu tuh juga nggak kesana terus. Nah, ini kamu mendapatkan Ace of Swords. Ya, ini cuma tinggal kamu lebih terbuka dengan peluang-peluang yang ada, lebih terbuka dengan kegiatan-kegiatan yang baru, biar kamu nggak stuck di situ terus ya. Mungkin kamu itu buat mencapai karma baik itu sebenarnya ada peluang yang mampir ke kamu, tapi kamu nggak sadar, atau kamu tetap berpemikiran aku udah melakukan hal-hal yang sesuai kok dengan apa yang aku mau, jadinya nggak perlu ada hal-hal lainnya. Nah itu juga yang menghambat kamu ya untuk mencapai tersebut, padahal peluang itu banyak, peluang ke kamu itu mampir. Jadi kamu perlu, ketika ada sesuatu hal yang peluang datang kamu di Gemini season ini, coba kamu pikirkan baik-baik, itu selaras dengan manifestasimu atau hal-hal baik yang kamu inginkan nggak? Ketika kamu pikirkan, seperti misalnya kamu manifestasi uang, kamu mendapatkan project A gitu ya, project A. Nah itu kamu suaraku serak. Itu kamu pikirkan apakah itu sejalan dengan manifestasimu, ataukah itu akan mendapatkan hal-hal baik, karma baikmu. Kemungkinan karena karma baikmu, buah-buah baikmu itu dapatnya juga dari peluang-peluang yang datang itu, tapi karena kamu sebelumnya masih terpatok dengan pemikiran yang sama terus, akibatnya peluang-peluang itu lewat. Jadi kamu coba perhatikan di Gemini season ini ya, ada peluang apa aja yang bisa kamu ambil. Itu kamu ambil kalau itu selaras dengan manifestasimu atau buah-buah baik yang kamu harapkan. Jadi selain kamu melepaskan harapan detachment itu, perhatikan peluang-peluang itu. Karena ketika kamu terlalu attach, itu kamu nggak bisa melihat peluang yang datang, malah kamu mengusir peluang-peluang yang datang gitu. Jadi kamu saatnya untuk lebih terbuka dengan peluang yang ada ya. Satu kartu lagi untuk tarotnya kali ini, pesan pile 2 Gemini season.
Nah, ini ada The Wheel of Fortune. Memang keberuntungan kamu itu bakal datang di Gemini season ini ya. Datang di Gemini season ini. Jadi kamu perhatikan, benar-benar perhatikan. Jadi kamu memang perlu memperhatikan peluang. Misalnya kamu mengharapkan cinta nih. Kalau cinta emang harus perlu seleksi banget ya. Kalau pasangan hidup itu memang harus seleksi banget. Kamu perlu perhatikan mana sih yang benar-benar effort kamu, mana sih yang benar-benar bikin kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu kamu perlu perhatikan. Kalau di keuangan di keuangan ya, itu kamu perlu lihat peluang ini ya. Peluang yang datang kamu itu apa aja. Misalnya proyek atau kerjasama apa, itu kamu perhatikan. Buat kamu yang ingin rumah ini juga ya, kemungkinan kamu juga bisa mendapatkan rumah di Gemini season ini. Kamu bisa membeli rumah dengan cash misalnya. Oh, amin aja ya. Aku tiba-tiba kayaknya ada beberapa dari kalian bisa beli rumah dengan cash secara langsung di Gemini season ini. Buat kamu juga yang influencer, ingin menjadi content creator, itu juga waktunya bersinar ya di Gemini season ini. Urusan kesehatan juga baik, rezeki baik. Buat pengetahuan itu juga, buat kamu yang mau belajar hal baru. Nah, ini juga kesempatan juga di Gemini season ini, karena Gemini season ini merupakan energi untuk belajar hal baru ya, hal-hal kamu mungkin ngerasa ingin menambah skill. Nah, itu bisa kamu lakukan biar peluang itu lebih datang. Nah, ini buat yang cinta-cinta tadi, percintaan sudah aku jelaskan ya di awal tadi. Nah, selanjutnya pesan file 2 Oracle. Kali ini kita lihat Oracle-nya. Jadi kamu cuma perlu belajar detachment aja ya kalau dari tarotnya ini. Biar pintu rezeki, pintu-pintu manifestasi juga terbuka di kamu. Cuma itu aja kalau dari tarotnya ya. Belajar detachment. Detachment itu sangat penting. Biar ketika bukan cuma ketika manifestasi aja ya, tapi ketika kamu menghadapi sesuatu hal yang perlu, ketika kamu bisa detachment, kamu nggak perlu merasakan hal-hal sedih atau kecewa itu terlalu lama. Nah, nih crack open. Crack open, ini bener, ini pintu rezeki kamu itu sebenarnya udah terbuka, hampir terbuka. Cuma caranya surrender to the alchemy of life. Nah, kamu tuh perlu selain detachment, kamu perlu surrender ya. Jadi surrender itu kamu sudah melakukan hal-hal yang kamu lakukan, biar Tuhan atau alam semesta ini yang melakukan bagiannya. Ini prinsip hidup aku juga ya setelah spiritual awakening. Kita melakukan apa hal yang bisa kita lakukan, tapi selanjutnya serahkan pada Tuhan alam semesta ini, biar alam semesta ini, Tuhan itu bekerja untuk kita juga. Cara-cara Tuhan itu memang memberikan peluang, mendatangkan peluang, memberikan kesempatan-kesempatan yang ada untuk kita lebih bertumbuh, untuk kita lebih bisa menikmati hasil-hasilnya. Cuma kamu emang pelajarannya jangan terlalu overthinking, jangan terlalu memikirkan kenapa hal-hal ini stuck. Yang perlu surrender, biar ketika kamu surrender, vibrasimu itu juga bisa sama dengan vibrasinya dari semesta ini ya. Kita lihat satu lagi. Inner Earth. You'll survive this new solution and beginning. Mungkin ya kamu ngerasa kapan ini keluarnya, kapan dapatnya. Nah, itu kamu
mungkin merasakan masalah-masalah kok ya juga ada terus ya. Ya memang masalah ada terus sih. Maksudnya kok ada aja masalah menghambat untuk menuju manifestasi. Nah itu ketika kamu bisa mulai surrender, kamu bisa mulai terbuka pemikirannya untuk mendapatkan solusi yang baru, awal yang baru, dan ini nyambung juga ke Page of Cups-nya di sini. Ketika kamu melakukan hal-hal yang baru, seperti yang aku tadi bilang, ketika kamu melakukan hal-hal baru, kemungkinan kamu akan mendapatkan ide-ide baru, solusi baru, cara yang baru untuk mencapai manifestasimu. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini karena tidak ada pesan-pesan yang masuk lagi. Kalau kamu merasa hal ini resonan dengan kamu bisa komen, bisa like, bisa subscribe, biar kamu mendapatkan pesan-pesan selanjutnya, biar gak ketinggalan dengan pikir card selanjutnya, atau pesan-pesan selanjutnya ya. Kamu bisa komentar apa saja di kolom komentar, masukan juga aku terima, atau ide-ide baru juga aku akan tampung nantinya. Aku akan baca komentar kalian semua. Kalau kamu ingin lebih resonate, kamu bisa personal reading, nanti aku akan berikan nomor WA aku di description box. Kamu bisa tanya-tanya dulu, nanti aku akan berikan syarat dan ketentuannya. Oke, semoga pesan ini bermanfaat buat kamu. See you pile 2. Welcome buat kalian yang pilih pile nomor 3 atau berdasarkan zodiak. Kalau yang pilih berdasarkan zodiaknya, di sini ada Scorpio, Aquarius, Libra, dan Leo. Buat kartu utamanya kali ini adalah Queen of Cups ya. Oke, aku singkirkan dulu buat yang zodiaknya ini. Queen of Cups di sini bicara tentang, ini aku merasa feelingnya tentang keluarga ya. Mungkin kalian sebelumnya ada di masalah baik keluarga atau pertemanan, tapi utamanya ini keluarga. Mungkin kalian ada masalah di keluarga yang bikin kalian ngerasa kayak hubungannya ini kurang harmonis atau butuh diselaraskan lagi. Karena ini aku merasakan ada komunikasi yang menghalangi atau salah paham aja ya sebenarnya, bukan sesuatu hal yang besar. Nah ini kalian ini lagi mendambakan hubungan kalian itu menjadi baik-baik aja, dan memang di Gemini season ini kalian akan mendapatkan hubungan keluarga yang atau pertemanan yang baik ya ini, tapi lebih utamanya keluarga. Karena ini dia dari kucingnya ini juga ada ayah, ibu, dan anaknya. Bahkan di sini ada ibu hamil yang memberikan kasih sayangnya. Nah ini jadi bulan kasih sayang ya buat kalian yang udah berkeluarga. Buat kalian yang masih belum berkeluarga, ini juga tentang hubungan yang lebih, kalian menginginkan hubungan yang lebih harmonis buat di pertemanan kalian, buat di dengan yang masih statusnya pacaran atau tunangan ini lebih harmonis aja, karena sebelum-sebelumnya mungkin ada salah paham sedikit yang bikin kalian ini kok akhir-akhir ini sering tengkar, sering salah paham. Nah itu kamu mendambakan hal-hal yang lebih harmonis, yang lebih selaras lagi, dan ini akan kalian dapatkan di Gemini season kali ini. Nah ini tentang ibu hamil juga buat kalian yang ingin mendapatkan anak selama ini. Aku juga akan merasakan energi udah menikah lama tapi belum mendapatkan keturunan, dan itu kadang bikin konflik juga ya. Atau ada rasa galau, rasa menunggu kapan mendapatkan keturunan. Di Gemini season ini kemungkinan kamu akan mendapatkan keturunan itu, kamu akan dikabarkan hamil. Diamini saja buat kalian yang menginginkan anak atau keturunan ya. Kita lihat pesan selanjutnya. Nah ini ada Three of Cups kebalik ya. Kebalik, nah ini seperti ada kebahagiaan yang tertunda selama ini.
ini emang akhir-akhir ini sepertinya kalian menghadapi konflik, tapi bukan konflik yang besar sebenarnya, konflik hal-hal sepele, tapi karena sering terjadi makanya agak sebel gitu ya, agak salah paham, dan kemungkinan selama masa konflik sedikit ini tangki cinta kalian ini menjadi kurang gitu ya, udah mulai berkurang, bahkan habis nih. Kalau dibalik ya habis ya, nanti lama-lama juga bakal sebel banget karena kamu ngerasa nggak dimengerti gitu ya, kamu ngerasa memang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kamu diminta untuk segera mengkomunikasikan secara baik-baik ya, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang sebenarnya yang perlu didiskusikan biar hubungan ini menjadi lebih baik. Karena kalian ini, terutama yang berkeluarga, yang punya pasangan, ini membutuhkan waktu quality time. Nah, aku merasakan quality time kalian ini kurang. Mungkin kalian sibuk kerja, satu sama lain itu sibuk kerja, sibuk mencari penghasilan, atau sibuk dengan kegiatan kalian masing-masing. Apalagi yang LDR, aku ngerasa ada yang LDM di sini, jadinya tangki cinta kalian ini kosong. Nah, kamu perlu membicarakan hal-hal apa saja yang perlu kamu lakukan, yang kalian lakukan agar tangki kalian ini, tangki cinta kalian ini penuh. Ketika kamu bisa memenuhi tangki cinta ini, nah ini juga bisa membahagiakan ke lain-lainnya ya, bahkan ke anak kucing ini juga ikut merasakan bahagia. Jadi maksudnya kebahagiaan itu juga tersampaikan di keluarga kalian. Nah, kalau misalnya tangki cinta kalian itu kosong, itu pengaruh juga ke anak-anak kalian. Buat kalian yang udah punya anak, atau ke keluarga kalian yang serumah itu ya, itu lebih merasakan. Atau ya di dalam pasangan kalian juga akan terpengaruh ya. Jadi memang perlu untuk mengkomunikasikan kamu ingin seperti apa, atau ingin quality time seperti apa, karena perlulah ya sekali-sekali untuk quality time di waktu-waktu kesibukan kalian. Karena quality time itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai kalian sibuk terus sampai lupa dengan keluarga kalian atau pasangan kalian. Teman juga, kalau teman mungkin masih agak mendingan, karena biasanya kalau teman itu masih bisa ngerti lah. Tapi kalau udah dengan pasangan, kalau hubungannya ini terhubung dengan tangki cinta kalian, nah itu perlu diisi kembali, perlu di refill biar hubungan kalian itu lebih harmonis. Sebenarnya bukan masalah yang besar-besar amat, cuma mungkin karena LDR atau saling sibuk dengan pekerjaan, jadinya kurang bisa mengisi tangki cinta itu. Jadi mungkin ya kalian sampaikan saja keinginan kalian mau diisi tangki cintanya seperti apa, sesuai dengan love language-nya kalian ya. Ini ada di Emperor kebalik, jadi aku merasakan energi maskulinnya besar banget di sini. Nah, ya sepertinya kalian itu terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi kalau sampai di rumah itu juga ini ya, akibatnya kurang komunikasinya, karena saling cuek-cuekan. Jadi misalnya yang satu cerita apa aja yang pengen dijelaskan satu hal ini, yang satunya malah cuek atau tidur. Ini kadang juga bikin sebel ya, terutama pada cewek-cewek ini. Kalau nggak didengerin itu rasanya kayak nyebelin banget gitu kan. Nah, ini sepertinya kejadian ini yang terjadi di kalian, atau kalian ini yang cewek-cewek atau salah satu dari kalian itu mengurus anak terus sampai ya kurang me time juga ya. Kurang me time bisa, kurang quality time, kurang me time ini juga bisa. Yang satu tidur aja gitu, atau nggak bantu. Nah, ini bikin kamu sebel juga. Jadi kamu perlu komunikasi
Kamu perlu mengingatkan dalam sebuah hubungan itu harus saling membantu, saling menolong. Jadi nggak bisa salah satunya yang lebih dominan gitu ya. Apalagi kalau cewek-cewek, yang perempuan-perempuan yang ibu-ibu ini, ketika ada di masculine energy, itu bikin badan kalian itu juga lebih capek. Jadi pesannya kali ini supaya untuk menyeimbangkan kembali ke energi femininmu, perlu mengkomunikasikannya dengan baik. Buat yang cowok-cowok pun juga sama ya, perlu menyeimbangkan, karena kalau terlalu maskulin tuh juga jatuhnya menuntut pasangannya itu apa, pinginnya apa, kamu menuntut pasanganmu harus apa, itu nggak baik juga. Itu nggak baik juga ya buat kalian yang terlalu maskulin energi, karena sejatinya dalam hubungan percintaan keluarga itu harus seimbang antara maskulin dan feminin ya. Kalau nggak seimbang, kalau misalnya cowoknya terlalu feminin bikin masalah, kalau ceweknya terlalu maskulin juga bikin masalah. Jadi perlu seimbang. Jadi komunikasikan kalau misalnya kalian ada masalah keuangan, harusnya gimana biar bagi waktunya itu loh. Karena ini aku ngerasa ada pesan bagi waktu antara quality time, me time dengan keluarga itu gimana. Saling membantu di keluarga, bagi porsinya itu gimana. Kalian harus bisa menyampaikan perasaan-perasaan itu. Kalau misalnya kalian nggak mau menyampaikan, atau nanti takut nanti malah bikin masalah baru atau pertengkaran baru, nah itu singkirkan dulu, karena kebahagiaan kalian itu yang utama. Setidaknya kalian menyampaikan terlebih dahulu ya. Jadi kalian menyampaikan apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang menjadi keinginan. Jadi satu sama lain, baik kamu dengan pasanganmu itu atau dengan keluargamu, harus menyampaikan pemikirannya masing-masing ya. Karena biar seimbang itu harus menyampaikan pemikirannya masing-masing. Kalau enggak itu mah namanya menuntut juga. Jadi jangan sampai ada menuntut gitu ya. Kita lihat yang kartulannya. Ada The Hermit. Nah ini aku ngerasanya memang kalian ini butuh waktu tenang gitu ya. Karena kalian sibuk kerja, mungkin kalian itu ngerasa pulang itu capek, pikirannya itu juga penuh, butuh istirahat. Tapi di rumah malah nggak bisa ngisi waktunya itu dengan quality time. Kalian jadinya ngerasa nambah lelah gitu loh, nambah lelah pikiran, lelah hati. Nah ini kalian memang benar-benar butuh waktu untuk me time ini ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa ada waktu untuk me time, quality time, misalnya jalan-jalan atau rekreasi kemana, sementara waktu kalian bisa menggunakan meditasi. Nah ketika kamu meditasi itu terkoneksi dengan dirimu sendiri ya. Jadi penting buat kalian yang mau menikah, belum menikah, me time itu penting biar kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri, biar kamu nggak kehilangan dengan jati dirimu. Karena ketika kamu nggak bisa me time atau me time ya, kalau yang ini tentang me time, ini bikin kamu juga tambah stres itu. Jadi kamu untuk meredakan stresmu, kamu perlu meditasi, kamu perlu journaling, atau kamu bisa perlulah mencari hiburan sebentar, misalnya nonton atau makan sesuatu yang enak. Itu juga bisa boosting tangki cinta kamu meski kamu di kondisi yang sibuk ya. Karena kamu bisa terkoneksi dengan diri kamu sendiri. Karena itu self love itu juga penting. Kamu nggak bisa terus mengandalkan pasanganmu ya. Kamu nggak bisa terus-terusan mengandalkan pasanganmu, mungkin karena kesukaan satu hal dengan lainnya, jadinya ada saatnya memang tidak bisa mengandalkan. Jadi kamu perlu untuk self love,
untuk mengisi tangki cintamu sendiri. Nah, ini penting juga ya. Tapi untuk kerjasama, kamu perlu mengkomunikasikannya tetap. Karena komunikasi ini penting juga di kalian. Meditasinya ini, oh ya, aku belum ngomongin cakra ya, karena tiba-tiba terlintas root chakra juga, root chakra sama sacral chakra. Nah, ini meditasinya lebih ke grounding ya, lebih caranya buat ya sacral chakra, caranya menggunakan sisi kreatif kalian. Nah, kalian meditasinya bisa dengan menggambar. Jadi nggak perlu meditasi yang harus diam, mengosongkan pikiran, itu enggak ya. Meditasi kalian itu bisa dengan cara menggambar atau memasak atau melakukan hal-hal yang kalian senangi biar terkoneksi dengan dirimu sendiri. Jadi kamu yang tahu apa yang kalian suka ya. Jadi kamu bisa mengeluarkan ekspresi dirimu, mengeluarkan sisi kreatifmu supaya nervous systemnya itu nggak tegang terus gitu. Biar kamu di posisi yang nggak tegang. Ketika kamu bisa menenangkan diri, energimu itu juga terpancar kok. Serumah, keluarga, atau dengan pasangan, energimu itu juga terpancar. Ketika kamu tenang, pasangan kamu juga bisa merasakan tenang, keluarga kamu juga bisa merasakan tenang. Nah, itu juga memberikan efek ini ya, harmonis juga di keluarga kalian, dengan pasangan kalian, atau dengan teman kalian, atau dengan siapapun. Ketika kamu bisa tenang, energimu itu calm, damai gitu, orang lain juga bisa merasakan ketenangan itu. Jadi bisa sama-sama istirahat, rasanya tenang juga di rumah gitu. Nah, itu kuncinya di meditasi ya, untuk mencapai harmonisnya ini. Jadi kamu perlu mengharmoniskan dirimu terlebih dahulu, karena ini bacaannya untuk kamu ya. Jadi kamu proses healing kamu, jadi lebih utamakan kamu self love-nya itu diutamakan, kamu bisa menenangkan diri, itu kunci pentingnya saat ini. Kita lihat dari kartu yang lainnya gimana. Karena energi itu menular ya, vibrasi frekuensi itu menular, jadi kamu bisa tenang, orang-orang lain pun juga bisa merasakan ketenangan itu. Tapi ketika kamu stres juga, orang-orang lain itu juga bisa merasakan. Jadi jangan sampai kalian stres, biar ketika pemikiran hati kalian tenang, itu rumah pun juga jadi damai gitu. Kalau misalnya ada masalah juga sebisanya diselesaikan di hari itu ya. Apalagi kalau masa-masa sepele itu kalau bisa diselesaikan di hari itu juga. Ini hari ini, pembacaan kali ini semuanya ada Page of Cups-nya ya. Kemungkinan energi kalian itu ada, maksud aku kemungkinan kalian tertarik juga di antara pile 1 atau pile 2. Jadi kalian bisa cek kalau misalnya kalian terpanggil untuk cek di pile 1 atau pile 2-nya. Cuma di pembacaan yang ketiga ini memang kalian harus mengekspresikan diri dengan cara kreatif seperti yang aku bilang tadi, karena sacral chakra kamu lagi disorot banget buat sacral chakra. Ketika sacral chakra kamu terblok, ini bisa menghambat sisi kreatif, sisi harmonimu itu juga terhambat, hubungan yang balance itu juga terhambat ketika kamu nggak bisa mengeluarkan sisi kreatif atau mengekspresikan diri. Di sini kamu diminta untuk ini ya, lebih mengekspresikan diri. Kamu nggak perlu cara yang aneh-aneh, cuma dengan misalnya seperti di contoh ilustrasi kartunya ini, melukis gitu bisa. Atau kamu suka nyanyi, nah kamu misalnya udah lama gak nyanyi nih, gak gambar nih, gak melukis nih, nah kamu terkoneksi lagi dengan situ, itu juga bisa ini ya, melegakan hatimu setidaknya. Karena mungkin selama ini kamu kurang ada me time, quality time dengan, yang penting ini dengan dirimu sendiri. Ketika kamu terkoneksi dengan dirimu sendiri,
itu hidupmu tuh juga lebih merasa senang kan, lebih merasa damai gitu. Nah, itu yang terpancar, itu yang ya kunci utamanya saat ini. Memang butuh me time yang bisa mengeluarkan ekspresi diri ya, jadi nggak cuma nonton. Kalau misalnya nonton itu mungkin ada perasaan bahagia, tapi kalau di sini lebih ke arah apa yang bisa mengungkapkan perasaanmu saat ini ya, emosimu, biar lebih lega hati itu. Ini healingnya di situ ya, buat healingnya di situ. Nah, Seven of Cups. Nah, kamu bisa ini ya mengungkapkannya dengan banyak hal. Mungkin kamu emang butuh ini ya, butuh quality time. Bisa karena kamu udah lama banget nggak melakukan quality time ya. Jadi ini memang pesannya antara me time dan quality time yang seimbang. Jadi kamu itu ada perasaan, oh pengen jalan-jalan nih belum kesampaian. Pengen buat me time-nya, pengen baca ini belum kesampaian nih. Mau berkebun juga belum kesampaian. Mau keliling kota nih juga belum kesampaian. Karena mungkin kalian itu lebih fokus ke ini ya, ke cinta ini. Maksudnya ini ya, bagaimana kamu bersikap seolah-olah baik selama ini. Nah, kayak bagaimana sih bersikap baik ke pasangan, bagaimana sih bersikap baik ke keluarga. Tapi kalian itu lupa dengan diri kalian sendiri, lupa dengan quality time yang perlu dibangun. Nah, karena itu pesannya hari ini. Jadi kamu perlu menyampaikan apa sih? Misalnya nih, kamu pengen jalan-jalan kemana gitu. Kamu coba diskusikan dengan keluarga kamu. Misalnya jalan-jalan ke tempat A itu oke nggak? Kalau misalnya nggak sempat, kamu coba ini ya, lakukan sendiri gitu. Jadi kamu meluangkan waktumu untuk melakukannya sendiri. Jadi nggak bergantung dengan orang lain. Nah, kuncinya karena ada di dirimu. Bagaimana healingnya di dirimu itu penting ya. Jadi kalau misalnya quality time nggak bisa, kamu bisa melakukan me time. Biar kamu nggak fokus bagaimana sih ngurus keluarga, bagaimana sih menstabilkan pasangan, karena itu pemikiranmu yang selama ini kamu pikirkan ya akhir-akhir ini. Jadi karena pemikiran tersebut cuma berusaha menjadi yang terbaik, itu menghambat sisi harmoninya kalian gitu, menghambat sisi harmoni di keluarga atau pasangan kalian. Nah, itu karena kalian nggak bisa menjadi diri sendiri gitu loh. Karena penting untuk menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri bisa mengekspresikan itu juga penting. Nah, Page of Cups itu juga pesannya itu ya. Berani untuk menyampaikan apa yang kamu inginkan. Karena jangan sampai dalam hubungan itu kamu mengutamakan pilihannya orang lain. Kamu perlu juga menyampaikan apa yang menjadi keinginanmu. Itu pokoknya harus kamu sampaikan ya. Jadi jangan sampai kamu menuruti keinginannya orang lain. Nah, ini juga bicara tentang kamu memilih keinginannya orang lain biar orang lain bahagia, itu jangan ya. Nah, ini pentingnya self love, pentingnya me time di sini buat kamu untuk proses healingnya di Gemini season ini. Kali ini pesannya pesan healing semua ya. Bal 1, bal 2, bal 3 semuanya healing. Nah, ini dapat Two of Swords kebalik tadi ya. Two of Swords kebalik. Nah, ini lagi-lagi tentang pilihan ya. Kalian ini kayaknya memang selama ini ngerasa harus melakukan sesuatu hal yang baik buat demi keluarga, demi pasangan. Jadi kalian itu sampai jauh dengan diri kalian sendiri. Makanya kalian ngerasa tangki cintanya juga kosong, ini juga bisa ya. Selain apa itu LDR, LDM atau sibuk dengan kegiatannya masing-masing, kalian juga kemungkinan di antara kalian ini juga kemungkinan menuruti keinginan pasangan, menuruti keinginan keluarga, tapi lupa dengan membahagiakan diri sendiri. Makanya kamu jauh dengan jati dirimu. Jadi kamu mau keinginannya apa,
itu perlu kamu sampaikan ya. Jadi ini tujuanmu itu apa, keinginanmu itu apa, itu perlu kamu sampaikan biar kamu keinginanmu itu tercapai itu gimana. Dan pentingnya kamu nggak perlu mengandalkan pasangan atau keluarga untuk menuruti keinginanmu ya, karena kamu sendiri yang punya pilihan itu. Pilihan itu untuk memenuhi kebutuhan me time-mu atau enggak, itu semuanya tergantung pilihanmu ya. Karena ketika kamu bisa menyelaraskan dengan diri, itu harmoni itu akan muncul dan bisa dirasakan oleh orang lain juga. Jadi kalau misalnya nggak bisa quality time, utamakan me time terlebih dahulu. Nah, ini pesan buat tarotnya, pesan-pesan healingnya. Sekarang pesan-pesan dari oracle-nya. Pesan-pesan oracle-nya untuk Gemini season nomor 3. Pesan Gemini season untuk file nomor 3. Kelompok semua. Ya, udah dapat 2. Ya, pesannya yang pertama, jump in. Ini sama-sama pesan Paul nomor 2 kayaknya, jump in ya. Ini kamu perlu melakukan hal-hal kreatif memang. Biar kalian itu juga merasakan ini ya, merasakan ketika kamu melakukan hal-hal kreatif. Cuma ini bedanya dengan Paul sebelumnya. Ketika kamu melakukan hal-hal kreatif, kamu itu bisa merasakan dirimu itu melakukan petualangan ya, bisa mencoba hal-hal ini, hal-hal itu, karena jiwamu itu butuh sesuatu yang baru gitu. Say yes to change. Mungkin kalian selama ini mengutamakan keluarga terlebih dahulu daripada dirimu sendiri. Kamu perlu untuk embrace. Memang ketika melakukan me time pasti ada perubahan ya. Tentunya ketika kamu lebih damai, lebih tenang, itu perubahannya lebih positif. Nah itu, kamu perlu mengeluarkan sisi kreatifnya biar hidupmu juga lebih harmonis. Sepertinya kalian itu punya bakat-bakat di seni juga, aku merasakannya di sini. Bakat-bakat seni yang lama nggak terungkapkan ya, lama nggak tersampaikan, karena kadang cuma sekedar buat hobi gitu ya, bukan pekerjaan utama. Jadinya sisi kreatif kalian itu tertutupi dengan kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari. Jadi mungkin kalian selama ini nggak sempat melakukan hal-hal kreatif, jadinya kayak jauh banget dengan apa yang menjadi keinginan dirimu sebenarnya. Star Ancestor, Hidden Secret, Lost Wisdom, Look Little Deeper. Nah ini kamu perlu ini ya, ketika kamu melakukan hal-hal kreatif, kamu perlu merenungkan apa sih yang menjadi keinginanmu. Ketika kamu melakukan hal-hal kreatif tersebut, mungkin kamu akan mendapatkan ide-ide baru ya, harus ngapain di keluarga biar lebih harmonis. Nah itu kamu akan mendapatkan hidden secrets ketika kamu melakukan hal-hal kreatif. Karena terkadang melakukan hal-hal kreatif itu bisa mendapatkan ide-ide baru ya, harus ngapain, karena intuisi itu kadang bekerja di saat kita fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati. Nah itu, ketika kamu melakukan hal kreatif itu di tengah-tengah misalnya gambar atau nyanyi gitu ya, mungkin pesan-pesan dari lagu itu menyampaikan pesan tersirat
untuk keadaan kamu saat ini gitu, bisa jadi juga. Jadi kamu bisa mendapatkan apa sih sebenarnya, apa yang perlu dilakukan di hubungan kalian ini, di hubungan antara dengan keluarga, atau dengan pasangan, atau dengan teman, itu apa yang kurang. Nah, itu perlu dilakukan. Itu juga bisa mendapatkan pesan-pesan saat kamu melakukan hal-hal kreatif. Mungkin kalian kalau di saat-saat biasa gini atau kerja gitu malah nggak kepikiran yang selama ini tertutupi gitu loh. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal kreatif, lakukan me time, nah itu bisa saja muncul apa yang harus kalian lakukan biar hubungan kalian harmonis. Kekurangannya apa sih selama ini, apa sih yang perlu diperbaiki, nah itu bisa saja muncul. Jadi kalian benar-benar perlu me time, pesan healingnya saat ini di bulan Gemini season 21 Mei sampai 21 Juni. Usahakan kalian sempatkan me time. Jangan sampai melupakan diri kalian meskipun di tengah gempuran harus berbuat baik terhadap keluarga dan pasangan ya. Jangan lupa dengan diri kalian, jangan sampai lupa dengan jati diri kalian sebenarnya. Oke, sekian dulu pesan-pesan buat kalian. Kalau misalnya resonate atau ada hal-hal lainnya, kritik, saran, masukan juga boleh kalian sampaikan di kolom komentar. Nanti aku akan baca komentar-komentar kalian, karena komentar-komentar kalian juga sangat berarti. Kalau kamu listener juga bisa like, bisa subscribe agar kalian nggak ketinggalan dengan pesan-pesan semesta selanjutnya ya. Kalau ingin pembacaan yang resonate, kalian bisa kontak WA aku. Nanti aku kasih nomor WA-nya di description box. Kalian bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Nanti aku akan berikan syarat dan ketentuannya. Kalian bisa baca terlebih dahulu nantinya. Nah, sekian. Kalau begitu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tidak ada maksud untuk menyakiti hati kalian atau hal-hal negatif lainnya. Karena ini pesan-pesan untuk kalian, pesan-pesan semesta yang jujur untuk kalian. Oke, see you, Pal 3.